Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijur, tertua di semesta. Ini soal Hasto makin seru ya. Dia merasa disudutkan, merasa dikriminalisasi. Dia lewat juru bicaranya yang sangat bersemangat, yaitu Guntur Romli, itu akan melakukan perlawanan istilahnya. Kalau menurut bahasa saya bukan perlawanan, akan memberikan serangan yang mematikan ya. Karena dia akan bikin video-video yang berisi tentang skandal korupsi besar ya, yang dilakukan oleh pejabat yang masih ada, yang masih aktif katanya, dan pejabat yang udah nggak aktif. Dan juga soal skandal penyelewengan kekuasaan, termasuk kriminalisasi Anies Baswedan oleh Jokowi gitu, kan gitu ya. Nah, ini dia dalam wawancara dengan Kompas itu nggak percaya. Bukti-bukti kalau nanti diserahkan ke KPK, nanti kayak kasusnya siapa, Faisal Basri yang soal nikel, ekspor nikel yang 5 juta ton itu ya kan, nggak ada kelanjutannya itu katanya ya, malah bukti-buktinya hilang. KPK, kepolisian juga begitu ya, siapa yang percaya katanya sama polisi, lah polisinya terlibat, kejaksaan terlibat misalnya, parlemennya terlibat ini Pak ya kan. Jadi akhirnya yang dia pilih adalah no viral no justice kan itu ya. Kalau nggak viral nggak ada keadilan, jadi akan dikembalikan masalahnya itu ke masyarakat dengan bikin video. Satu cara berpikir yang bertolak dari distrust ya, ketidakpercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum ya, yang dilakukan oleh PDIP, oleh Hasto paling tidak ya. Nggak percaya pada KPK, nggak percaya kepada kepolisian, nggak percaya kepada parlemen, nggak percaya kepada kejaksaan. Menurut Hasto atau menurut Guntur Romli berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Dan yang dipilih adalah pertempuran udara ya, media. Dugaan saya kalau nanti Hasto datang ke KPK, itu video pasti beredar, video-video yang memiliki daya serang yang mematikan itu, sehingga nanti media itu nggak akan terpaku pada pemberitaan terhadap Hasto yang dipanggil KPK, yang datang ke KPK, dan saya yakin dia akan datang, tetapi video itu sudah dicicil untuk diedarkan dulu lewat YouTube, lewat X, lewat TikTok ya kan. Dan itu akan membuat pejabat-pejabat yang aktif dan yang sudah nggak aktif itu tentu ketar-ketir ya, bisa copot itu jantungnya. Dan tampaknya nanti media sosial itu akan media-media online, maksudnya TV dan radio juga, dan juga media online atau juga youtuber politik ya, itu akan lebih asik kalau menyantap video-video yang dipublish oleh Hasto berdasarkan salinan dokumen, dan dokumen aslinya sudah dinotariskan di suatu negara Rusia. Jadi satu pilihan yang cerdik ya, dengan dititipkan Koni, terus ada drama bahwa kata Koni dengan lewat Instagram itu sudah saya notariskan, itu menunjukkan ada semacam internasionalisasi kasus skandal korupsi besar di Indonesia ya, dan lebih menjadi dramatik karena ada unsur penyelamatan dokumen, seolah-olah Indonesia itu tidak bisa dijamin keamanannya untuk orang-orang yang mencari keadilan, sehingga harus dinotariskan di Rusia. Jadi satu kasus usaha untuk membongkar skandal pejabat, skandal besar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara yang sama sekali baru ya di era rejim Prabowo ini. Jadi tampaknya akan menarik. Dan poin yang akan saya jelaskan sekarang adalah Hasto pastilah akan melempar ya ke ruang publik video-videonya untuk mengimbangi
pemberitaan saat dia ke KPK, dan tampaknya berita di KPK akan tenggelam dan orang wartawan itu akan berlomba-lomba untuk mengomentari, mendiskusikan video-video yang justru menyebut nama-nama orang-orang besar yang sudah disebut oleh Guntur Romli, seperti kasus-kasus yang sudah membelit nama. Ada Erlangga, ada Bobi Nasution ya, Blok Medan. Erlangga itu soal apa sih, impor minyak, belum nanti pasti menurut saya ada dugaan nama Faisal Basri, dan ada apa, mungkin ya ada saya takut nyebutnya, kita kasih nama ini aja ya, LBP gitu ya, nggak usah nama aslinya ya, pokoknya singkatannya LBP ya, Lembaga Bantuan Perjuangan. Lembaga Bantuan Perjuangan. Pastilah itu. Terus ada nama Jokowi itu udah jelas, nama Kaisang pasti jelas, nama Gibran pasti muncul. Wah, pokoknya seru. Kita tunggu ya. Jadi jangan terlalu serius. Alah, Indonesia. Kemarin aja kerugian negara katanya 300 triliun. Terus si Muiz itu divonis juga 6,5 tahun. Saya baca itu, ya kan, kabarnya. Coba 300 triliun, ya, dihukum 6,5 tahun, coba. Edan tenan. Ya itu yang membuat distrust itu, orang nggak percaya pada lembaga penegak hukum lain. Cuma nggak kira-kira itu. Kalau menurut Islam apa? Nyolong di atas 1/4 dinar, ya kan? 1 dinar katakan kursnya 2 juta, 1/4 dinar itu berarti 500.000. Atau kira-kira kalau 500.000 dikonversikan ke dolar berapa sekarang? 16 ya. 500 bagi 16, kira-kira 30 dolar, nyolong di atas 300 dolar atau 30 dirham atau berapa, 60 dirham atau 500.000, itu dipotong loh tangannya. Ini 300 triliun, hukumannya penjara 6,5 tahun. Kalau menurut hukum Islam, ya kan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya, bima kasaba nakalam minallah wa huwal azizul hakim. Laki-laki yang nyolong, ya, yang korupsi itu nanti ada untuk potong tangan, ada persyaratan sampai 10. Kalau kita lihat tentang kehati-hatian, ada 10 atau berapa syaratnya, itu ketat itu untuk potong tangan. Ada di Tafsir Munir ya, seorang ada di sini, saya punya 15 jilid ini, Tafsir Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pernah ke Indonesia, mufasir besar abad modern. Ini wakaf dari Bapak Idat ya. Terima kasih ya Bapak Idat. Saya dikasih judul ini 15, terus yang fikih karangan Dr. Wahbah juga 10. Jadi 15 jilid wakaf, diberikan wakaf dari keluarga Bapak Idat untuk pesantren Jolali. Nah, saya baca itu tafsir dari surat Al-Maidah ayat 38 tentang korupsi itu kan. Wah, nggak ada penjara itu level kelima. Pertama dipotong dulu tangan kanannya, ya nggak? Terus kalau masih nyolong yang di atas 500.000 rupiah ya, bukan 300 triliun Rek. Bukan 1-2 mil, hanya 1/4 dinar emas. Ulama sepakat untuk dipotong tangannya, nisabnya sepakat 1/4 dinar berdasarkan hadis dari Rasulullah. Dan Rasulullah sudah memotong tangan seorang sahabiah perempuan dan akan tetap bisa diampuni masuk surga karena dia bertobat, ya, sudah bertobat. Tapi dipotong dulu. Ya. Dalam sejarah Islam itu kata para pengamat, kata sejarawan, nggak sampai sepanjang sejarah dunia Islam itu hanya 10 potong tangan, 10 biji, 10 orang kasusnya. Di zaman Rasulullah itu cuma 2 orang ya, 1 sahabat laki-laki dan 1 sahabat perempuan. Ada di sini, ya, ada di tafsir ini. Tafsir ini. Apa ini?
Al-Munir, Dr. Wafat, jilid 3 ya. Suratnya apa? An-Nisa. Oh, bukan yang ini, satu lagi. Terus setelah masih nyolong lagi di atas 500.000 rupiah, itu dipotong untuk kedua kalinya, kaki kirinya bersilang ya, telapak kakinya, bukan buntung dari paha, tidak. Terus kalau masih nyolong lagi, itu dipotong tangan kirinya, pergelangannya. Ya kalau zaman modern sekarang tentu dibius dulu total, tuh dipotong ininya kan, nggak terasa sakit, terus diperban, dirapihkan gitu ya, dijahit dan lain-lain. Terus kalau masih nyolong lagi, dipotong kaki, pergelangan kaki kanannya 4. Lah kalau masih potong lagi setelah buntung 4-4-nya, baru dimasukkan penjara. Baru dalam misalnya di DKI ada yang korupsi 1, beberapa, ambilnya sampel 1 untuk dipotong tangannya menurut hukum positif yang diambil, ditransformasikan ke dalam hukum Islam ya, ke dalam hukum positif kita. 1 selesai tuh korupsi di DKI itu. Pejabat siapa gitu dipotong. Ya kan? Paling efektif tuh ya Quran itu nggak ada lagi. Iya kan? Iya, nggak ada lagi untuk memberantas korupsi itu, nggak ada lagi, nggak bisa lewat KPK, nggak bisa lewat kepolisian, nggak bisa lewat lewat kejaksaan, nggak tuntas, semuanya mereka terlibat ya. Itu pelanggaran etik lah, inilah gitu. Ya lewat itu surat Al-Maidah itu, bukan Al-Maidah 51 ya. Al-Maidah ayat 38. Ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Bima kasaba nakalam minallahi wa huwal azizul hakim ya. Sebagai balasan ya dari Allah ya kan, nakalam minallah wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan hakim, maha bijaksana ya. Nah itu yang nggak muncul dalam diskusi di podcast tentang cara memberantas korupsi itu ya. Dan kita tunggu ya, moga-moga nanti lahir generasi baru, sehingga generasi baru yang lebih tercerahkan itu bisa menyerap ya nilai-nilai abadi di dalam Al-Quran dalam pemberantasan korupsi. Nah menurut Imam Syafi'i yang mengajarkan doa kunut, kalau subuh kan ada kunut tuh, kalau kaum Nahdiyin ya, kalau Muhammadiyah kan nggak pakai kunut ya, tapi Buya Hamka waktu diundang dalam komunitas yang sholat subuhnya kunut, Buya Hamka diminta menjadi imam sholat subuh. Buya Hamka, ketua Majelis Ulama yang pertama, mengatakan di sini pakai kunut atau tidak, kata jamaah di sini biasa pakai kunut. Buya Hamka pakai kunut, ya kan? Bagaimana saya juga ikut, kalau saya jadi imam sholat saya nggak pakai kunut. Tapi kalau imamnya pakai kunut, saya ikut angkat tangan dan membaca kunut ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Gitu. Nah, Imam Syafi'i yang memberikan satu guidance soal kunut di waktu subuh itu memberikan guidance tentang korupsi. Tangan yang dipotong itu dikemanakan? Menurut Imam Syafi'i, tangan si maling yang koruptor itu digantungkan di lehernya sendiri, digantungkan. Dan kalau sekarang mau foto diviralkan itu, baru selesai itu korupsi di Indonesia. Bukan harus, nggak usah dikejar sampai Antartika loh. Koruptornya itu nggak mungkin ngumpet juga di benua Antartika, dia ngumpetnya di Singapura atau ngumpetnya di rumahnya di Indonesia sendiri. Dan ada di lingkungan terdekat kita, di kabinet. Ngejar jauh-jauh, temennya sendiri gak dikejar. Gimana toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.